Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'astu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, budak-budak dan tuan-tuan Bandung, kutungku, abu, abi, abun, abah, walid, walidi, ustaz dan ustazah yang Tuhan muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik bagi Allah, senantiasa rahmat dan kasih sayangnya selalu tercurahkan kepada kita, sehingga Pak Bungoh menjelang jemburonyo gedanyo dapat hadir berkumpul di tempat saudara gedanyo yaitu Bang Haji untuk melaksanakan satu perayaan yang sangat amat mulia, memperingati lahirnya baginda Nabi gedanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada Rasulullah, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau sekalian. Doa restu kita bersama kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang nafiruduwadu, petunjuk jalan gedanya zahir dan batin untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendong nafiruduwadu di atas permukaan bumi Allahnya. Yang ulun tuan hormati kekanda Abang Haji Taufik sebagai ahlul bait, kemudian beserta keluarga beliau yang tuan hormati, juga kepada Abu kabar hadir yang sangat tuan muliakan, Bapak Kapolda yang tuan hormati, Bapak Ampun Prak Kakanda dari Jakarta bersedia hadir. Mudah-mudahan perjalanan beliau menjadi saksi bahwa beliau sangat cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada anggota kakanda anggota DPRK juga yang kabar hadir. Kemudian solo munora analina soso lo katubu itu apa itu umum juga bapak lagi mengabu lagi mengahan lalu tutup. Jadi yang tuan hormati kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapak adik kakak abang, para undangan yang kabar hadir yang sangat tuan hormati, juga kepada guru-guru ulun tuan yang kabar hadir, abu, tungku-tungku, abi, abun, abah, walid, walidi, ustaz dan ustazah yang sangat tuan muliakan. Terima kasih kepada MC, Pak MC yang diberi kesempatan Mbak ulun tuan untuk dong di Pak Bapak dan Tuan Bandung Hanatrip Musiat untuk menyampaikan ceramah agama, insyaallah sihat itu sampaikan lebina alwe yang sahahnya Allah ketiga ulun tuan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik yang son. Halo. Dek bisa buat efek dulu dik. Boleh pakai efek. Tes 1 2. Haji. Apa? Makasih yuk. Hadirin yang saya muliakan, yang tuan hormati, minta maaf Bapak Guru dan Bandung, mungkin tak pantasnya tuan dong di gua luntuan Mbak Bungoh yang mulianya, tapi
palah daya karena mengingat Bang Haji takrib Mutuwi, kemudian beliau mengajak luntuan untuk mengisi dakwah maulid Pak Bungoh yang mulianya. Sebenarnya acaranya sebutnya ini moyang-moyang, moyang-moyang, Mbak moyang-moyang kan jadi moyang-moyang Bang Taufik ubah lumo buhnya moyang-moyang. Ini moyang-moyang punya bibi, lu kuasa punya bibi, tapi hanya bibi, nah moyang-moyang. Mudah-mudahan kanduri beliau itu dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bapak-bapak dan Bandung, mohon maaf, mungkin tanya bungohnya anak trip, sebab pekon menunggu itu sebenarnya sangat melelahkan. Yang tak nampak kita tunggu pun melelahkan, apalagi yang dapat di kemada nyata kita dia. Gue pegang le, gue tanya MC pajuh buluh ceramah. Engkau ancu udah tanya pingan kana tumombu kana bukana guyuh preh ceramah lah. Munyotelak lempio waknya benar itu. Sebab perut itu tak bisa kompromi dia, ya kan? Tak bisa kompromi. Kayaknya anak teh koji dakwah benabiu bu bagah ada baju. Nah ya, hadirin ibu-ibu teman Bandung bapak-bapak, karenanya momen daripada memperingati baginda Maulid Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita sebagai umat Nabi juga mau mengaplikasikan tentang akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu akhlak baginda Nabi? Akhlak baginda Nabinya ibu bapak adalah akhlakul karimah yang terpatri di dalamnya 4 sifat. Ya, di dalam akhlakul karimah itu terpatri kepada 4 sifat yang pada akhirnya nanti, ujung-ujungnya nanti kembali kepada batin seseorang hamba. Tak akan mudah bagi tiga umat Nabi Muhammad berakhlak lagi akhlak Rasulullah, termasuk lentuan Mbak Bungoh yang mulianya, apabila hati kita masih dipenuhi dengan uyubul qalbi, penyakit hati. Ada tombak dasar jinti hati, ya kan teman-teman? Aman danyo ibadah itu karena hati, aman satu organisasi karena batin, adilnya seseorang itu karena batin. Jadi penurutnya seorang yang dipimpin itu karena batin, emang batin itu. Nah ya, jadi di dalam akhlakul karimah itu ada 4 sifat yang mau atau tidak kita itu mesti dak hana abid 50%, ada hana 50%, 40% yang be hana, yaitu mesti kita isi dengan 4 sifat, yaitu yang pertama siddiq, jujur pangkal utama kebahagiaan kita capai di dunia dan di akhirat. Ya, munyo sulit kacok ke pangkai tinte kanja itu gelaba. Itu sudah pasti. Walaupun itu ungkapan daripada orang tua kita. Rumah tangga akan hancur munyo danyo sulit. Kampung akan hancur apabila pimpinan kampung sulit. Satu organisasi akan hancur apabila ketuanya itu berbohong. Anak akan menjadi pembohong ulung apabila orang tua, ibu dan ayah saling berdusta. Itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keadaan itu lebih berpengaruh daripada ucapan. Begitu. Ya. Jadi makaji tolak ukur utama maksiat mungkin tak sanggup kita meninggalkannya. Nyo bahasa Indonesia juga bio je, tangan lu muguno. Ilo pihan aja bahasa Indonesia, tangan lu muguno. Oke ya. Apa juga muguno?
Guna lagu no. Oh. Jadi jujur. Namun apabila tanya hudip dalam dunianya kakak ibu dan teman-teman terutama abang-abang, tak semuanya juga kita mesti berlaku jujur. Ada yang sabo sisi untuk mesti tanyanya payah tatup kejujuran. Bukan cuman kita itu berdosa tapi berpahala bila kita melakukannya. Contoh, ini bohong ya. Sulit yang mesti gedanya kubur kadang-kadang, mesti gedanya kubur. Yang pertama, ini bukan bohong Nabi. Bukan tulis Nabi tak pernah berbohong beliau. Bohongnya seseorang untuk menyenangkan hati daripada orang lain, yang tak membuat orang lain itu merugi. Yang dasarnya gini, sulit tanya silongan kepada teman yang dimana tak merugikan teman kita itu sendiri. Ingat ya, kaitannya tak merugikan teman kita itu sendiri. Contoh. Bengahnya kepegah lebang Taufik tanya nak kanuri. Ke lebang Taufik mangat kanuri, nyandak hana mangat ke mangat. Ada tabu mameh tu. Pakam menyuhan takenya hang gundang le. Nya kamu buat pre ya. Maka adik untuk menyenangkan hati Bang Taufik perah tu. Mangat bak mangat. Mana abe kok Bandung baju. Lagi dah. Mangat. Sama seperti seorang dokter. Ketika dia melayani pasiennya, merawat pasiennya, walaupun pasien ini sedang kritis, ketika keluarga pasien menanyakan bagaimana keadaan ayah dan orang tua kami, Pak Dokter, jangan sekali-kali kalian jujur. Kibang Pak Dokter ayah don, anak apa nih? Nyok, membuat hati orang itu hancur. Karena harapan mereka satu-satunya kita. Maka bakwa dengan jilat bagi tanya, bakwa tetap senang ati umurnya dang tak proses. Gitu. Kibang keadaan ayah lun, kibang keadaan inong lun, kibang keadaan lako lun Pak Dokter. InsyaAllah tengok kamu usaha. Lagi lah. Baik dia apa? Menurut pengalaman dunia kamu pelutut yang rumah sakit menyonyo penyakit baca tak hadiah tu. Jadi aku tunggu jiwa nak rumah ni kata apa tu kenapa? Membuat hati daripada keluarga pasien itu hancur ada. Maka karena demikian ada masanya untuk kita itu bisa yaitu mengatakan sesuatu sebalik dari fakta yang terjadi. Ingat yang satu catatan, untuk menyenangkan hati orang lain. Contoh ini sebenarnya Bapak Ibu pernah diutarakan, bila pernah diutarakan. Bohongnya seorang suami kepada istri, bohongnya seorang istri kepada suami, itu boleh untuk menyenangkan hati seorang pasangan, tapi tak merugikan. Kon di bidang peng, tapi menyebutnya lainnya nah peng bang, peng ne, tapi tak pegahana itu dusta adanya, dosa kita, dosa. Tapi kibanci, mangat cuma bulan bang, mangat, walaupun tabu. Lagak baja yang lomblo perkara lelako lagak bang walaupun tanya handa galak iblo duster double XL kata mong tanya kenang kadang jik dua tamong tapi dia tanya lagak dan sok tu sabi-sabi keput atau sabi-sabi mengak begah-begah bisa kamu lagi ada ini tanya kan abang ya but yang hana galak tanya. Kalau seandainya ingin kita menyenangkan hati, pakai selalu. Yang ibu-ibu, tebak keadaan seseorang itu tak menjamin batinnya juga demikian. Tanya galak, tatuk yang tabe, pula mati galak, golong dendeng. Maka kita jangan tertipu dengan kulit luar. Nah kan? Nyo sebagai je baju. Nyo pelajaran juga sedikit yang lun cuma dari Bang Taufik. Pernah itu beberapa malam ke belakang kamu duduk itu. Contoh lain. Tidlau mengagam mekawin. Meninggai no. Tip ura kejak bak kubu, kejak siram kubu. Petanda sayang kena. Satu sisi boleh dikatakan sayang, tapi di sisi yang lain menurut menhaisu batinnya
Kadang gak tiram tapi mengak bagahi di mana lirang. Kau jangan lagi jalan. Betul kai di mana lirang jika kawin tak bodoh. Bagi anak kenceh batin lewu. Makanya kulit luar itu tak menjadi patokan dasar bagi kita untuk menilai batin seseorang. Ketika tidak ada urung memoto, ya biasa kita ini orang awam biasanya gini. Ketika urung di memoto hanai buka-buka kaca, tak apa sombong. Watai lewat tanyo hanai dim lampu musiga, sombong. Wakai lewat orang bini rumah tanya hantar klakson tiga. Tak pernah dia klakson kita. Padahal kita duduk di teras rumah kita. Sombong. Kadang kon sombong. Puji. Ini kan kulit luar. Yang kita nilai kulit luarnya. Padahal hana tade kiban adi hubung yang namu tu. Ya maaf kak ibu sama dua bang. Nya bagi abang-abang yang belum naga fikirnya belum moto atau tanya yang kena belum moto. Nyo. Biasanya pertama sekali kita bawa mobil, baru beli mobil itu male tanyo hantar tupak yang bawa dia di kami motor ngonso mentau otakin kadang-kadang orang yang memotor hidup kaca aku supaya be ikalon degop lain pakot male bukan sombong begitu kan sombong dah. Jadi makanya kulit luar itu jangan menjadi patokan dasar kita. Nah, jadi jujur dalam bedanya hudep dalam rumahnya mustina. Keluarga akan bahagia apabila keluarga kita dihiasi dengan kejujuran. Yang pertama, lakon inong be sulit. Inong lako dak juk be sulit. Pakon. Ketika seorang istri menaruh curiga kepada suaminya, suami mulai tak yakin kepada istrinya, itu bertanda retaknya pondasi dasar kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri. Maka kakak Waman Bandung, ibu, bapak-bapak, cobalah berusaha jujur. Dari hal yang paling kecil kepada hal yang paling besar nanti akan mudah kita melakukannya. Dalam rumah tangga tanya hana bisa jujur. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang besar di masa yang akan datang untuk berlaku jujur? Tak bisa. Nah kayak lagi jujur. Cara jujurlah rumah tangga kibantuku lagi dong pegah pula. Yang hak jujur, yang hak sulit. Nah lagi bapak-bapak lebih mengerti keadaannya, lebih mumpung ya. Ya akhirnya. Yang hak anda. Salah satu lagi yang hak jujur dah. Yang banyak pasangan ini curiga kepada pasangan yang lain tentang media sosialnya, WA-nya. Tak je kalau bisa kalau hana bisa hana puji. WA baik dia kunci. You baca aja baji. Tapi nyo yang hana tim. Nyo tak buka kunci HP kamu. Baik dan lagi nyo kakak abang, terutama dengan abang-abang ya. Sudah tabiatnya kita seorang manusia ini suka kepada yang indah. Mandum dan baik daripada kalangan bawah, kalangan atas, seorang orang yang awam, seorang ustaz, tengku dan lain sebagainya. Tetap tanyonyo terpatri galak tanyo mainul qulub condong hati kepada yang indah. Maka ketika tanyo na sesuatu di rumah tanyo, munyohana indah menurut tanyo, tetap galak tanyo kata go. Lagi dah. Jadi makanya kerana demikian, kakak-kakak, abang-abang, terutama bapak-bapak Waman Bandung, nyo boleh takutin hati kanyo. Sesuatu yang indah kita tengok di sana, suka wajar. Tapi payah putun ada je bekna rasa ingin memiliki. Di ketika rasa ingin memilikinya hadir, maka salah satu efeknya kamu lah rumah tangga di masa yang akan datang. Nah itu dia. Kecuali, sabar. Amin. Hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, mustina di dalam diri kita itu amanah, bisa dipercaya. Istri, anak, jabatan, harta itu amanah titipan yang Allah percayakan kepada kita. Bukan karena cabang tanyo mutumu pangkat dan jabatan.
Bukan karena lihai danyo bertitip harta oleh Allah Ta'ala. Bukan karena tampan danyo mudah menginau, kamu mudah lagu. Bukan karena yakin danyo. Nah, tapi puji 4 hal ini adalah khusus ikhtisas hadiah daripada Allah untuk seorang hamba yang Allah tahu ketika itu dia mampu untuk menguasainya. Cuman jangan jadilah kita itu seorang pengkhianat adanya. Apa yang kagak percaya oleh Allah bagi tanya, jadikan itu sebagai sarana, sebagai jembatan untuk kita bisa sampai kepada keredaan Allah. Donyanya hana trade abang. Padi ramai ngon-ngon tanyo yang yakin, yang dagangnya mukupi ngon tanyo. Bahkan Tuhan tanyo menggaknya. Tapi sekarang mereka telah berpulang ke rahmat Allah. Betapa banyak teman bisnis kita yang rancangan kita luar biasa ke depan. Tapi getnya, ternyata sebelum itu mekar, beliau telah kembali kepada Sang Maha Penciptanya. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Menyawaknya lagi nyok mai dan nyok dibantuhi. Maka karena demikian abang-abang lon, bapak-bapak lon, bak bungo yang mulia nyodang-dang tapai pajobu, nyoci ratai kacita pajobu. Tahu ya? Cobalah introspeksi diri kita, tengok keadaan batin kita, bagaimana keadaan tanyudit dalam dunianya. Kayak bang-bang Kabupaten Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jabatan nyo amanah. 5 tahun dia tak pakai jabatannya, nyo tergantung siblah lam nuraga, siblah lam curuga. Siblah lam nuraga, siblah lam curuga gaki dia. Tapi berat-berat lam nuraga. Munyo tak pedun, insya-Allah jabatan itu yang menyampaikan kita ke surganya Allah. Bukankah kebahagiaan di akhirat itu yang kita harapkan? Kebahagiaan di dunia nyohanate, walaupun tak cuma tak sesempurna apa yang Allah sediakan di akhirat nanti. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang antum pernah di kanan mata, antum pernah didengar oleh dirinya, antum pernah terlintas di hati dan pikiran kita manusia. Inilah tempat yang Allah sediakan untuk hambanya yang taat kepadanya di dunia ini. Makna ji tanyo napangkat, bukan makna ji tanyonyo ketika tanyo napangkat amal ibarat terpatok kepada sumayang mendo. Sebab amalnya beda-beda ji bang. Dia akan masuk nantinya menjumpai redha Allah dengan amal yang lebih raya ketika dia melakukan itu di dunia ini. Sebabnya munyo mandum puasa sunat. Mandum puasa sunat ngonyan dari tamang juga. Tuh apa juga nuki. Munyo mandum tumayang tahajud tengah malam. So yang jaga pencuri. Munyo mandum tawajuh, so yang bahkan tu. Munyo mandum jak beut, so yang juk belanja. Itu mesti kita pahami. Kon makna kita nyonya kan bantakan kok yakin tak dengan mengaji ibadah hana tubik-tubik dalam masjid, kemudian mengaji ibadah lagi dom jak bahkan tu hana bisa dupubut. Amal mereka yang dasarnya itu di sana. Hak mereka di sana. Kanyo amal ada di kantor. Mengenpulupen tanyonya bang, mengenpulupen tanyonya yang jadi amal bagi kita. Ngonyo kadang selamat jadi akhirat tengok. Agen, nganpu tak mau juga, nganjuk murah-murah BU. Biar dia dah juk label kita. Yang get pegaget. Seorang pemimpin dengan adilnya itu dia menjumpai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya di sini, nama masing-masing. Tidak ayah ngon minta belanjanya ke sebagai amal bagi dia. Kalau tak putus dia tahajud juga betabe. Duha tabe-tabe. Anu bak pesantren, anu bak tikula, sojok belanja. Makanya Allah meletakkan ladang amal itu beda-beda. Tak sama. Ladang amal seseorang yang tidak hukum bak masjid. Ada ladang amalnya di keluarga. Ada ladang amalnya untuk bawahannya. Ada ladang amalnya untuk tanuri kepada umum. Mana ni ji? Makna ji? Kepuduk plot-plot oleh Allah Ta'ala. Tanya tinggal pilih 4 posisi tanya. Tanya hubung hana 4 posisi tanya. Ladang amal kita ibadah, bekerja. Tanya hubung hana. Oh yang ditubir tamu minta untuk anak ke rumah jadi rumah dinilai ibadah di hadapan Allah.
Tanya orang kaya. Nilai ibadahnya apa? Taman ibadah kita di mana? Sayangi kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Itu. Kita seorang guru, ladang amal kita di mana? Pada murid-murid kita ketika kita mendidik mereka. Seorang murid di mana ladang amalnya? Ketika dia belajar ilmu agama, menghafalnya. Laginya, ini beda-beda sisi. Makanya karena demikian abang kakak ibu dua Bandung, awaknya PKI mulai, awaknya PKI mulai kadang-kadang, mana pun tak karat ni, tahu dah. Kita kadang-kadang itu. Kayaknya dah mulai. Nah ya, adik dua botik tak tapi dua botik. Itu pernah. Dia aku depu je latih dia aku depu. Cuma aku putih je. Depu je. Lek sampuh mah diam beda tu. Pulang dah kata tinggal boleh baru piu. Dua botik. Amanah ini yang mesti kita jaga karena Allah yakin kepada kita. Allah itu tahu kita mampu, jangan kita khianati. Yang kedua, tabligh, sampaikan walau itu pahit, walau murah. Sampaikan. Tidur ayah bila kadang ada maksiat terkutuk. Tidur agak tidur lako bila kadang ino maksiat, sampaikan. Ajarkan mereka. Itu, sampaikan. Tidur ngon ketika melihat teman yang lain maksiat, sampaikan. Sampaikan. Sebab apa kon? Tabligh nyo abang, bapak. Bek tu bayang lah mulai tanya tabligh nyo yang wajib pak tunggu-tunggu dah kon. Yang dimana kita mengakui bahwa kita umat Nabi Muhammad wajib tabligh, sampaikan. Walau kita seorang maksiat, wajib sampaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tanya tidak pancuri, nah pancuri lain dikira tanya, dam pancurinya. Walaupun yang lainnya jujur. Dah. Baik kacau. Mai bang, lu lain. Lagi wala munyotanyo mantong tak anggap kita ini umat Nabi Muhammad wajib tabligh, sampaikan. Kan tak tunggu, kan tak orang yang mukupiah maje, kan anak-anak daya mantong yang dikewajibankan, yang diwajibkan tidak. Seluruh kita umat Nabi Muhammad. Bila kita melihat satu kemaksiatan, hana tak putuk khianat kita ketika itu. Sebab itu kewajiban kita. Daya menyotanya tengah maksiat, nagap lain maksiat. Tanya tengah maksiat, nagap lain maksiat. Tapi dia di buat maksiat. Dua boh desa berdua. Desa maksiat atau tak boh? Desa tapi dia maksiat tak boh? Dua boh. Nona pun kena korupsi. Tak. Baby. Dua tipak hanya ke? Waktu lu dah. Dah ya, tahan itu tahan. Kalau tidak dua dosa kita nanti. Dua. Makanya karena demikian kakak ibu abang Ramban Bandung yang dimuliakan Allah SWT, tabligh sampaikan walaupun itu pahit. Yang keput tabligh fatanah cerdik. Tanya je umat Nabi nya bicara. Bercerdik. Berbekah suasana dengan kehadiran kita. Jangan pakum. Bicara. Sebab bukan cuma seorang pemimpin yang mesti pandai, rakyatnya pun juga mesti pandai. Bicara bergigit, menyotanya cara nak rumah tangga, menata rumah tangga yang baik, kemudian menata keadaan tanya sebagai pimpinan yang baik. Insya Allah kakak ibu Muhammad Bandung, kita dan keluarga kita juga orang yang kita awasi di bawah kita akan bahagia adanya. Jadi 4 sifat ini akan tercantum nantinya, akan terpatri nantinya, yaitu di dalam akhlakul karimah. Menyolenya perutnya nabatnya, insya Allah Rasul itu akan menjadi panutan dasar bagi kita. Tapi kalau tidak, maka itu cuma haba mantong bahwa Rasul menjadi panutan kita. Itu aja. Maka abang Bandung, mudah-mudahan kanuri tanya bang, tapi ada kali putri ni bang lah indah kan. Kawanan di cok bui mebak meja bang, kemudian nama tamping golong na pula indah kayak kemalon. Jadi bang dunyo hana putak karat le. Jadi kadang nak silap kemari kepada dulu bagi mengakar. Apa pemaaf? Bagai tu kaji kau. Amu doa biu bagai biu. Ana trek mau biu na tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina li jaddatina wa li ustadzina wa li masyayikhina wa li jiranina wa li sahibina wa liman ahabba ilaina wa liman asaa ilaina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.